Alhamdulillah adik-adik ya, kita bisa ketemu dalam teori RL2 ini. Mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, dan bersemangat. Amin. Ya, karena kita kuliah tinggal sekali lagi ya, tinggal minggu depan. Oke, sebelum saya lanjut ke materi kuliah hari ini, saya ada beberapa yang akan saya sampaikan ya. Pertama adalah ya. Ilham, ada Ilham? Enggak ada. Ilham mana? Mulia. Ilham Mulia. Oke ya, nggak ada. Nah, ini tugas yang kemarin saya berikan ya. Nah, tugas yang kemarin saya berikan ini sudah benar ya, jawabannya sudah benar. Ya, rata-rata jawabannya sudah benar. Hanya menggambarnya ini ya, menggambarnya. Adik-adik pakai Excel, tapi Excel-nya itu yang ini ya, apa namanya? Titiknya jangan 0, 1, 2 gini ya. Jadi ini nggak kelihatan. Jadi Excel-nya itu Excel-nya itu bentar ya. Excel-nya itu nilainya, nah nilainya tuh kayak gini ya. Jadi misalkan ya adik-adik sudah dapat persamaannya nih, misalkan persamaannya E pangkat min 2T gitu ya, cos 4T plus 24 gitu misalkan. Nah, ngegambarnya itu kayak gini. Ini T-nya. T-nya itu dari 0,0 ya, dari 0. Terus 0,1, 0,2 gitu ya, terus gitu ya. Jadi range-nya itu agak rapat gitu ya, range-nya agak rapat ya. Ini range-nya agak rapat. Supaya, nah ini kalau sampai 8 ya, kita lihat dari contoh itu sampai 8 itu berarti ada 80 data ya. Di sini ada 80 data. Ini biarkan Excel aja yang mengerjakan gitu ya. Adik-adik tinggal tarik aja. Nah, caranya ini adik-adik masukkan E pangkat min 2T. Nah, masukkan berapa ya. Saat 0 ini kan udah Excel aja nih ya. Ini kan sama dengan E pangkat min 2T, tinggal ditarik. Nanti cos 4T, nah, masukkan tinggal berapa. Ini sama ini dikali, hasilnya berapa gitu ya. Nah, nanti terus ditambah 24. Nah, berapa? Nanti di sini ada terakhirnya itu ada totalnya ya, ada sigmanya gitu ya, ada totalnya atau VT-nya gitu ya. Nah, ini nanti yang adik-adik plot, yang bagian ini sama bagian ini gitu ya. Nah, nanti diharapkan grafiknya itu akan seperti ini gitu ya, seperti yang ini gitu ya. Jadi kelihatan bahwa yang akarnya kembar ya, akarnya beda, ini akarnya kembar gitu ya, akan memberikan respon yang berbeda-beda. Ini yang akarnya imajiner gitu ya, adik-adik akan bisa melihat gitu ya. Nah, di sini kelihatannya kalau akarnya beda, itu dia akan mencapai kestabilannya itu lebih lama ya, dia akan mencapai stabilan di sini. Nih di sini ya. Kalau akarnya kembar, dia akan mencapai kestabilan lebih cepat ya. Di sini dia udah capek gitu. Nah, kalau yang imajiner dia akan terjadi overshoot ya, osilasi gitu ya. Nah, itu yang diharapkan dari soal kemarin itu. Ya, ini sudah benar, sebenarnya ini sudah benar. Cuma ini kurang banyak gitu ya. Ini kurang banyak. Nah, supaya terlihat ininya ya, overshoot-nya gitu ya. Kalau nilai-nilainya sih sudah benar gitu ya. Nah, nanti adik-adik coba sampai stabilnya itu ya kira-kira di ini ya, di angka
Nah, ini kelihatannya di 8 lah di sini ya. Ini di 8 ini. Nah, ini akan menjadi tugas adik-adik nomor 1 ya. Nomor 1 tugas adik-adik minggu depan. Gitu ya. Jadi ini nomor 1-nya. Nomor 2-nya ini nanti yang akan saya jelaskan ya. Materi hari ini nomor 2-nya. Ini nomor 3-nya. Gitu ya. Jadi tugasnya ada 3, seperti biasa dikasih di classroom ya. Hari Rabu, nomor 1-nya yang ini gitu ya. Bikin Excel-nya, bikin datanya ini ya, biar adik-adik bisa ini bikin datanya ini, terus diplot jadikan grafik seperti ini gitu. Oke. Kemudian ada lagi yang mau saya sampaikan, itu masalah ini. Masalah tugas ya, tugas. Masalah tugas. Mana tugas? Itu review aja. 1C. Ya. Ya. Adik-adik, ini alhamdulillah ya, ini satu kelas 1C ini tugasnya komplit semua ya. Ya, tugasnya komplit semua. Tapi ini Ilham ini nggak ada anaknya ya. Tugasnya itu kosong gitu ya. Banyak yang kosong. Nanti dikasih tahu aja ya, Ilham Mulia ya, bukan Ilham satu lagi. Mulia ya. Nah, ini dikasih tauin aja. Yang tugasnya nggak ngumpulkan ya, itu hati-hati bermasalah dengan nilai, karena tugas saya itu ada nilainya bobotnya paling gede ya daripada UTS dan UAS. Karena tugas yang tugas RL itu juga pengganti absensi ya, karena saya tidak pernah melihat adik-adik masuk atau tidak, terlambat atau tidak. Saya lihat tugasnya ya, selama tugasnya tugasnya terpenuhi, kemudian UTS UAS ikut dan mengerjakan dengan baik lah ya standar gitu ya, insya Allah lah nilainya aman gitu ya. Jadi jangan sampai adik-adik terhambat karena tugas gitu ya, nilainya jelek karena tugas. Nah, tugas ini adik-adik ini semuanya sih udah ngumpulin ya. Ini kalau yang ini siapa ini belum ngumpulin? Oh, Prima ada Prima ada? Ya ini tinggal di submit aja ya Prim. Nah, tugas ini ada nggak sih Prima? Oke. Nggak ada. Ya. Jadi saya tidak mempermasalahkan ya adik-adik mau masuk atau mau tidak ya. Yang penting saya buat saya tugas harus ini ya. Harus ada. Kemudian UTS UAS ikut, ada nilainya. Gitu ya. Untuk yang nyusul ya, nanti kalau Ilham Ilham Mulia nanya, itu maksimal sampai UAS ya, sampai UAS. Lebih baik terlambat, masih ada nilainya ya. Saya masih kasih nilai lah, kalau terlambat tuh masih kasih 60, 70 masih kasih ya. Tapi kalau nggak ada itu 0 gitu ya. Kalau 0, ya udah, kalau kebagi sama 0 kan habis nanti ya. Gitu ya, nanti sampaikan aja yang
temennya yang belum ngumpulin tugas. Ya Bu, siap Bu. Ya, makasih ya. Falan ada nggak, Falan? Falan ada Bu. Falan ada. Oke, Falan, buku praktikumnya udah dikumpulkan? Sudah Bu, Udah dikumpulkan? sudah Bu. Bareng teman-temannya kemarin? Iya Bu, yang dikumpulin cuma Nazar. Oke. Ya, nanti saya cari ya. Soalnya kemarin saya nilai nggak ada. Nanti bantu ingatkan ya, hari Senin Bu ini punya Falan gitu ya, yang praktikum kemarin ya. Oke, Falan? Siap Bu. Ya, terima kasih. Terus sudah aman ya, kelas ini relatif bagus ya untuk pengumpulan tugasnya. Kemudian praktikum kita besok adalah ini ya, menggunakan induktor ya. Adik-adik udah pernah lihat induktor nggak? Saya belum Bu. Belum ya. Nah itu nanti besok kita mau lihat. Kalau kemarin kan kita lihat kapasitor itu bagaimana responnya, fasanya terhadap besar kecilnya kapasitor ya. Nanti kalau induktor sebenarnya juga sama aja, ada praktikum yang seperti itu, tapi karena besok tinggal sekali lagi ya kita praktikum, saya ambil yang perbedaan frekuensi gitu ya. Jadi kalau induktor itu dikasih frekuensi rendah, bagaimana? Kalau dikasih frekuensi tinggi, bagaimana gitu ya. Kalau induktor itu kan kalau DC itu kan apa? Short apa open circuit? Short Bu. Short Short. ya. Jadi kalau DC itu kan short ya. Berarti dia kalau frekuensinya 0 gitu ya, nanti dia short circuit. Nah, besok adik-adik bisa coba dan adik-adik bisa lihat ya bentuknya induktor itu ada yang lilitan, ada yang seperti kapasitor. Nah, nanti hari Senin kita akan lihat ya, kita praktikum itu. Jadi kita pakai rangkaian induktor dengan mengubah-ubah frekuensi. Itu untuk minggu depan. Oke, kita lanjut ke materi ini. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya mau... ya, silakan. Angel ya? Nggak jadi? Kalau yang nomor 3, itu soalnya 50 derajat. Gimana? Itu tadi soal yang nomor 3, Bu. Soal nomor 3, kenapa? 4T min 15 derajat. Iya. Oke, makasih Bu. Ya, nanti ini saya share di classroom, saya terangkan dulu. Nah, nanti baru biasa nanti kan ini soalnya mirip sama contoh soal yang saya berikan ya seperti biasa, gitu ya. Oke. Bu. Ya, materi kita hari ini adalah judulnya adalah sinusoid and phasor ya. Ini ada di buku Sadiku bab 9 ya. Saya tidak berikan buku sadikunya, soalnya saya mau ambil yang penting-penting aja ya, supaya nggak terlalu banyak gitu ya, adik-adik belajar nggak terlalu banyak. Nah, tapi kalau adik-adik mau mempelajari lebih banyak, mau tahu lebih banyak ya, silakan adik-adik belajar di bab 9 tentang sinusoida dan phasor. Ya, ini saya langsung ke yang penting-penting aja ya, yang intinya. Dan ini saya kira adik-adik, terutama yang dari SMA atau yang kemarin sudah matematika teknik ini sudah dapat gitu ya tentang phasor ya. Jadi ini sifatnya cuma mengulang, terus aplikasinya kerangkaian gitu aja. Nah, kenapa sih kita harus belajar phasor gitu ya? Kenapa kita harus belajar phasor? Karena ya gelombang yang mau kita pergunakan di lab ya, sumber itu dia pakai ini ya, sinus
berapa? 4T plus berapa? Ini ya, misalkan 15 derajat tadi ya. Ini 5 gitu misalkan. Ya. Kalau adik-adik mengoperasikan perhitungan ini, nah ini kemudian ada kapasitor, ini ada induktor ya, di mana kapasitor induktor ini ada L, DI per DT gitu ya. Ini apa untuk L, kemudian kapasitor itu C, dV per DT gitu ya. Nah ini adik-adik akan kesulitan ya, nanti ketemu sinnya harus diturunkan, sinnya dikalikan, sinnya dijumlah, nah itu trigonometrinya terlalu sulit. Makanya ada fasor ini yang memudahkan adik-adik nanti menganalisa gitu ya, menghitungnya itu lebih mudah gitu. Nah, jadi kalau ada adik-adik ketemu ada transformasi Z gitu ya, transformasi Laplace gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu adalah tools untuk memudahkan gitu ya. Jadi adik-adik tidak perlu bekerja dengan sin cos yang terlalu panjang gitu ya. Nah, cukup kerjanya itu lebih simpel gitu ya. Walaupun nanti aduh tambah ini ya Bu ya, harus pindah ke sini gitu. Tapi itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada adik-adik bekerja dalam bentuk sin cos atau dalam bentuk bilangan kompleks gitu ya. Nah, dari sini ya, dari ini. Ya, ini namanya apa adik-adik? 5 ini. Apa namanya? Amplitudo, Bu. Amplitudo, oke ya. Ini namanya amplitudo. Ya. Ini namanya amplitudo atau ya, namanya amplitudo atau magnitude ya, magnitude ya, magnitudenya gitu ya. Jadi magnitude dari gelombang atau besaran gelombang atau amplitudo atau simpangan terjauh itu, nah ini nih ya, ini. Kemudian kalau ini nih apa ini? Apa namanya? Omega ya Bu? Omega, ya omega itu atau apa? Frekuensi dalam radian ya. Nah, omega itu rumusnya adalah 2πf. Jadi seandainya nanti adik-adik tidak menemukan omeganya, tapi menemukan frekuensinya, adik-adik sudah bisa langsung menghitungnya gitu ya, karena omega itu adalah 2πf. Gitu ya. Kemudian ini apa adik-adik? Berapa fasa, Ibu? Tetanya ya, jadi pergeseran ya, dia mulai dari mana gitu ya, dari 15 derajat 15 derajat dari 0 gitu ya, jadi pergeseran fasanya. Oke ya. Oke. Sebelum kita belajar fasor, itu kita harus tahu bilangan kompleks dulu ya. Bilangan kompleks itu Z sama dengan X plus J Y ini ya. Ini adalah bilangan kompleks, bentuknya adalah rektangular ya, ini yang bisa diplot dalam koordinat kartesian ya, XY-nya gitu ya. Nah, ini kalau dijadikan dalam bentuk fasor ya, dalam bentuk fasor itu akan menjadi seperti ini. Nah, bentuknya. Theta derajat. Ini adalah magnitude, ini adalah beda fasanya. Gitu ya. Jadi ini bentuk rektangular, kalau ini bentuk fasornya. Bentuk fasor. Oke ya. Nah, sekarang Z sama dengan X plus J Y. J ini apa adik-adik? J itu bilangan berapa? C imajinernya. Jadi ini ya, bilangan kompleks itu terdiri dari bagian real dan bagian imajiner. Ya, imajiner ini ditandai dengan adanya J. J itu adalah
Kenapa imajiner? Karena dia akar min 1 ya, akar negatif gitu ya. Jadi dia nggak bisa gitu dihitung gitu ya, karena dia akarnya akar negatif, makanya dibilang imajiner gitu ya. Nah, adik-adik ini harus tahu operasi J gitu ya. Sekarang kalau saya tanya, J itu adalah akar min 1. Kalau J kuadrat berapa berarti? Berapa J kuadrat? Min 1, Bu. J kuadratnya berarti min 1, 1 apa nih yang benar? 1, Bu. 1? 1, Bu. Apa min 1? Min 1 lah. Gimana ya? Lah, gimana? Kalau dikuadratin akarnya hilang, Bu. Gitu kan, Bu? Iya, kan dikuadratin akarnya hilang. Jadi Min 1, Bu. Kalau kayak gitu. ya jadi min 1 dong ya. Jangan ragu-ragu. Kenapa harus 1? Ya, min 1 kan? Karena kuadratnya hilang, akarnya hilang kan? Akar min 1 kali akar min 1 gitu kan? Ininya hilang kan? Jadi min 1 gitu ya. Sekarang kalau saya tanya, salah. Kalau ini berapa? 1 per J. 1 per J. Berapa 1 per J itu? Kan tadi J kali J min 1 ya. Kalau 1 per J jadi berapa nih? Jadi 1 min 1 J min J. Yang mana? Jadi yang mana? Jadi yang mana adik-adik? Jadi 1 min 1 J apa min J? Min J, Bu. Jadi min J. Oke, berarti ini. Tahu nggak dari mana min J? Yang lain? Dirasionalin bukan sih, Bu? Dirasionalin. Ya, dikalikan sekawannya ya. Jadi 1 per dikalikan 1 ya, dikalikan 1 J per J. J per J tadi kan min 1 ya. Nah, ini J. Nah, gini ya. Jadi min J. Oke ya. Kalau J pangkat 3 jadi berapa? 1 jadi J apa jadi min J atau jadi 1 atau jadi min 1? Yang mana? Mana? J pangkat 2 kan min 1 ya. Min J, Bu. Iya, min J ya. Ya ini nanti harus ini ya, harus apa istilahnya, harus lancar gitu ya. Nanti kalau ketemu perhitungannya jadi biar gampang. Oke. Ini J tadi ya. Nah, sekarang kita punya tadi Z sama dengan X plus JY. Ya. Kalau mau kita jadikan polar ya, Z itu kita jadikan polar jadi magnitude Z theta gitu ya. Atau kalau nggak mau ada magnitudenya, kita bisa tulis dengan R theta gini ya. Nah, Z magnitude atau R itu sama dengan kayak biasa ya, akar X kuadrat plus
Y kuadrat. Ya, itu magnitudenya. Kemudian tetanya seperti biasa juga adalah arkes tangen dari Y per X gitu ya. Ini sudah biasa kan ya? Harusnya sudah biasa. Nah, sekarang ada catatan di sini ya. Nah, si arkes tangen ini tadi ya, si arkes tangen Y per X ini. Dia ada ini ya, karena dia ada koordinatnya ya. Misalkan, kan tadi Z sama dengan X plus JY. Kalau X-nya positif, Y-nya positif, berarti dia di sini ya. Dia ada di kuadran 1, berarti tetanya langsung ya. Tetanya sama dengan tangen inverse Y per X. Tapi kalau sekarang si X-nya ini negatif, Y-nya positif gitu ya. X-nya negatif, min X plus JY, berarti dia ada di sini, ini ya, ada di kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 2, berarti tetanya berapa ini adik-adik? Tetanya sama dengan apa? Y per X. Tetanya sama dengan apa? 180 dikurangi tangen Y per X gitu ya. Nah, kalau di kuadran 3 itu berarti dua-duanya negatif ya. Dua-duanya negatif, itu berarti tetanya 180 plus ya, tangen Y per X. Kalau di sini kuadran 4, ini bisa kita sebut min, tetanya itu min tangen, inverse tangen ya, dari Y per X, atau bisa juga 360 dikurangi ini, tangen Y per X, gitu ya. Jadi harus diperhatikan dia ada di kuadran berapa. Ya, sekarang contoh ya. Saya punya Z sama dengan min 6 plus C8. Nah, coba bikin, ini bentuk rektangular ya. Bentuk rektangular. Coba bikin bentuk fasornya. Fasornya berapa nih? Ya, silakan. Fasornya. Silakan. Nah, fasornya berarti bentuk R, theta gitu ya. Berapakah R-nya, berapakah tetanya? Silakan. Silakan, siapa yang mau? Ada yang mau mencoba? Ada yang mau? R-nya aja dulu deh. R-nya ini kan anu ya. Bilangan istimewa. Yang gampang. R-nya berapa? Ya, oke. R-nya 10. Nah, R-nya 10. Sekarang tinggal tetanya. Berapa tetanya? Berapa tetanya? 126 bukan, Bu? 126,87, Bu. Siap. Ada yang belum mengerti? Teman-temannya ada yang belum mengerti?
Coba yang nggak ngerti bilang. Kalau enggak ya sudah, berarti dianggap mengerti. Saya Bu sama Dede. Saya belum, Bu. Oke. Ya nggak apa-apa ya. Kalau belum ngerti berarti kita bahas ya. Kita bahas. Ya, Bu. Ya. R itu adalah magnitud ya. R itu adalah magnitud dari Z atau besaran Z itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya berapa X-nya? 6. Min 6. Berarti kalau dikuadratkan 36 ya. Ya, Bu. Y-nya berapa? 8. 8. Berarti kalau dikuadratkan dia adalah 64. Jadi R-nya 10 dapat tahu ya? Oh, ya, Bu. Tahu ya. Oke. Sekarang kita cari tetanya. Tetanya itu adalah tangen inverse ya. Tangen inverse theta sama dengan tangen inverse Y per X ya. Ini tangen inverse ya, ini tangen min 1 gitu ya. Arcus tangen gitu ya. Y per X. Nah, kamu pakai kalkulator. Bisa nggak pakai kalkulatornya? 8 per 6. Bisa nggak pakai kalkulatornya? Kalau nggak bisa ya diajarin. Jadi, pilih scientific kalkulatornya ya. Pilih scientific kalkulatornya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kayaknya ya. Nah, Bentar Bu, dipin dulu Bu. Hah? Jadi itu dipinnya ke Ibu videonya. Videonya. Ya Bu, bisa Bu, sekarang bisa. Oh bisa, udah bisa ini maksudnya. Jadi yang dipinnya bukan share ke Ibu, jadi yang pas ini tuh. Kamera Ibu gitu ya, yang ada kameranya, jadi kelihatan dari HP-nya. Oh, tapi HP saya nggak masuk Gimit ih. Tadi kalau di kedepan kameranya Bu, HP-nya di kedepan kamera. HP-nya di depan kamera bisa ya. Coba Sinta. Ini tak coba ini ya, tak coba. Tak coba connect. Oh, bisa. Kelihatan gitu? Kelihatan ya? Bisa Bu, kelihatan ya. Nah, itu Nggak tahu yang lain. kamu pilih kamu pilih inverse dulu. Inverse-nya itu berarti yang ini nih, inverse. Tangen inverse. Ini nih yang ini. Nah, tangen inverse tuh. Kelihatan nggak? Ya Bu, ada Bu. Nah, yang itu baru 8 dibagi 6 gitu ya. Ingat modenya adalah degree ya. Ini ini nih degree nih. Modenya degree. Nah, ini dek ya. Nanti ada mode radian. Radian nanti buat ngitung yang lain ya. Ininya harus degree. Kelihatan? Bisa Bu. Ya. Ya. Kemudian ininya inverse tangen, tulisannya yang harus ada tangen min 1 kayak gitu. Tan min 1. Coba kamu cari di kalkulatormu. Nah, nanti kamu akan dapat hasilnya 53. Nah, gitu ya. 53 derajat ini. Ya. 8 per 6 ini adalah 53 derajat. Nah, nanti kamu harus ingat kalau ini itu ada di kuadran mana ya. Ini ada min 6, ada 8. Min 6 sama 8 berarti di sini. Nah, kalau di kuadran 2 berarti tetanya adalah 180 dikurangi 53 gitu ya. Jadinya tadi ya
10 sudut 1, 2, 6, 68 ya, atau 127 lah. Ini. Gimana? Bisa nggak? Lumayan Bu, ada pencerahan Bu. Bisa ya? Aman Bu. Oke, aman ya. Masih ada yang belum bisa? Nggak ada ya? Udah lanjut. Ya. Lanjut. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke operasi matematikanya ya, operasi matematikanya. Nah, ini kalau kita punya Z1 sama dengan X plus JY, kita punya Z2 X, ini X1 Y1 ya, X2 plus J Y2 ya. Kalau Z itu adalah Z1 ditambah Z2, nah ini kita bisa langsung jumlahkan yang X sama X, yang Y sama Y gitu ya. Jadi Z-nya adalah X1 plus X2 ini ditambah J Y1 plus Y2. Nah, gitu ya. Jadi bisa langsung dijumlahkan. Ya. Begitu juga dengan pengurangan ya. Kalau dikurangkan ya langsung aja dikurangi. Ini langsung bisa dikurangi. Ini kalau misalnya kurang ya ini tinggal kurang, ini tinggal kurang. Gitu aja ya. Jadi nggak masalah. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang bagaimana dengan perkalian ya? Misalkan Z sama dengan Z1 kali Z2 gitu ya. Nah, kalau adik-adik nggak belajar fasor ya, adik-adik harus kalikan gini gitu ya. Nah, itu memakan waktu sekali. Z. Ya, ini memakan waktu. Ini adik-adik kalikan ya, adik-adik kalikan X2 plus JY2. Nah, ini ngalikannya kayak ini. Nah, gini ya. Kali ini kali ini kali ini ya. Jadi banyak gitu ya. Tapi kalau adik-adik sudah bentuk dalam fasor ya. Jadi misalkan ini tadi ada Z1 itu adik-adik bentuk dalam bentuk Z1 dalam bentuk fasornya ya. R1 theta 1, ada Z2, adik-adik ganti tadi yang Z2-nya tadi jadi R2 theta 2. Nah, kalau ada Z itu sama dengan Z1 kalikan Z2, nah ini tinggal dikalikan gitu ya. Tinggal R1 kalikan R2, tetanya dijumlah kalau dikali. Nah, ini. Kalau dibagi ya R-nya dibagi gitu ya, R-nya doang dibagi. Nah, ini kalau misalkan Z sama dengan R1 dibagi R2, itu maka jadinya R1 per R2, tetanya dikurangi, theta 1 kurang theta 2. Nah, ini yang akan memudahkan adik-adik dalam mengoperasikan penjumlahan perkalian ya kalau pakai ini ya. Bayang kalau pakai sin cos gitu ya, akan panjang gitu ya urusannya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Siap. Nah, ini juga adik-adik harus tahu ya, Z itu misalkan X plus JY. Nah, ini dia punya konjugate ya, konjugatenya. Jadi apa ya? Ya nama istilahnya konjugatenya gitu. Ini adalah X min JY. Nah, kenapa harus tahu ini? Karena adik-adik tahu rumus ini ya, A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kalikan A min B. Nah, nanti kalau kita punya konjugat ini, nanti akan lebih mudah
ini ya membuat rumus seperti ini gitu ya. Oke, kita coba latihan soalnya ya. Kita coba latihan soalnya, kita langsung masuk ke soal. Ya, nanti kalau mau lebih komplitnya, adik-adik bisa lihat Sadiku ya. Di situ komplit sekali sama contoh-contoh soalnya juga. Nah, ini contoh soalnya penerapannya di rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik itu kita punya elemen atau komponen, ada domain waktu dan ada domain frekuensi ya. Domain itu apa ya? Domain itu kata lainnya apa ya? Domain itu ya dia berdasarkan waktu, sama ini tuh berdasarkan frekuensi gitu ya. Lah elemennya itu kita punya R, L, dan C ya. Kalau mau cari V di domain waktu itu R itu dikalikan I. Nah kalau domain waktu tuh biasanya hurufnya kecil ya, V dan I-nya kecil. Kemudian L itu rumusnya adalah L DI per DT. Ya. Nah, C kita ambil I-nya ya. C itu adalah I adalah C dV per DT gitu ya. Nah, ini semua domain waktu ya. Ini waktu ya. Jadi berdasarkan waktu. Nah, ini kalau kita pindah menjadi domain frekuensi atau menjadi fasornya ya, nanti dikelola dalam bentuk fasor nanti ya. Atau bentuk bilangan kompleks, itu hurufnya huruf besar gitu ya. Jadi si V ini di domain frekuensi kita tulisnya huruf besar. V adalah tetap ya R kali I-nya I besar. Nah untuk domain frekuensi, karena ini T ini kita jadikan frekuensi. Nah frekuensinya frekuensi angular tadi ya, omega. DI per DT ini kita jadikan konversinya adalah J omega. Karena ini I, J omega I besar. Gitu ya. Yang bawah ini berarti J omega V besar. Gitu. Sehingga ini kalau kita cari V-nya, V adalah L J omega I ya, ini dikalikan. Nah, kalau yang bawah ini kan I sama dengan J omega V gitu ya. Sehingga kalau kita mau cari V-nya, V sama dengan I per J omega C gitu ya. Oke? Oke enggak? Adik-adik. Oke, Bu. Oke ya, masih oke ya. Oke, nah. Sekarang kita mau lihat kalau R itu adalah V per I ya. V per I. Sehingga kalau L itu V per I itu dapatnya nanti J omega L. C dapatnya 1 per J omega C ini ya. Nah, ini yang dinamakan impedansi. Jadi kita bisa kalau seperti ini ya, ini ada 5 ohm, ini ada 1 farad misalkan. Ini kita jumlah nggak bisa ya, karena ini ohm, ini farad. Nah, tapi kalau dua-duanya kita pindah ke domain frekuensi ya, jadi ini jadi R tadi 5 ohm ya. Nah, ini kita jadikan XC-nya itu tadi atau ZC ya, itu 1 per omega C. Nah, ini nanti baru bisa kita
jumlahkan gitu ya. Baru bisa kita jumlahkan ya. Karena sudah sama-sama di domain yang sama ya. Nah, ini apa namanya? Tinggal dimasukkan aja 2pi f c gitu ya ininya. Nah, ini nanti bisa dijumlahkan gitu ya. Jadi kalau kemarin adik-adik praktikum yang C itu, adik-adik kan XC-nya sama dengan 1 per omega C ya. J itu menandakan bahwa si XC itu dia ada di sumbu ini ya. XC itu ada di sumbu ini gitu ya. XL di sumbu ini. Kalau R tuh di sini ya, bagian real ini imajiner gitu ya. Jadi ini J-nya ini tidak kita masukkan perhitungan, tapi dia itu kalau digambar itu ada di sumbu ini gitu ya. XC, XL itu di sumbu ini. Nah, rumusnya ini tadi ya. Kalau XC itu 1 per omega C, kalau XL itu adalah 1 per omega L. Gitu. Nah, kalau adik-adik hitung ya, misalkan ini ya, ada C, ada R, ada C, ada L gitu ya. Nah, ini namanya reaktansi, ini kapasitansi, ini induktansi ya. Nah, ini kalau dijumlahkan, kalau biasanya kan kita R tambah R gitu ya, itu R ekivalen. Nah, kalau ini namanya impedansi gitu ya, namanya impedansi, simbolnya adalah Z. Ya, Z ini penjumlahan dari penjumlahan dari ZR ya, penjumlahan dari ZR ditambah ZL ditambah ZC gitu ya, namanya impedansi. Oke. Adik-adik ingat nggak kalau R itu reaktansi, kalau 1/R itu atau simbolnya G itu apa namanya? Masih ingat? Mau bukan Bu? Ya, itu satuannya. Tapi namanya reaktansi, kebalikan dari reaktansi itu apa? Kebalikan reaktansi. Reaktansi itu menghambat. Berarti kalau nggak menghambat apa namanya? Kalau terhambat itu reaktansi. Kalau nggak menghambat, alirannya lancar, menghantarkannya lancar, namanya apa? Penghantar yang baik tanpa hambatan apa? Konduktansi, Bu. Iya, konduktansi. Kalau ini satuannya ohm, kalau ini mho atau Siemens ya, gitu ya. Nah, sama juga dengan tadi ya, ini namanya impedansi. Nah, kalau 1 per Z itu Y, ini namanya adalah admintansi, gitu ya. Jadi adik-adik harus tahu gitu ya. Ini pengetahuan ya bahwa 1/Z itu, 1/impedansi itu adalah admintansi gitu ya. Kalau 1/R itu adalah konduktansi ya. Lawannya menghambat itu apa? Konduktor gitu ya. Satuannya ya tinggal dibalik. Oke, ini pengetahuan aja. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya ya. Ke soalnya. Ini ada di sini ada 5 ohm. Di sini ada 0,1 farad. Nah, di sini ada 10 cos 4T. Nah, adik-adik diminta mencari I dan P. Nah, oke. Apa yang harus kita lakukan pertama-tama? Pertama-tama lihat soalnya. Pandangin, pikirkan, kerjakan. Apa nih? Pertama-tama harus kita apakan nih?
Apa pertama-tama? Sumbernya dulu kalau dibikin fasor gimana? Gimana? 10 0 derajat, Bu. Iya, 10 0 derajat. Ini ya. Oke. Oh ya, tadi saya ada yang lupa ya. Kalau dari tadi kan dapat ini ya, dapat yang soal tadi tuh, Z sama dengan min 6 plus J8 ya. Kan dapatnya 10 sudut 126. Gini ya, 127. Kalau mau dijadikan ini lagi gimana? Gimana caranya? Ini itu adalah 10 cos theta. Ini adalah 10 sin theta gitu ya. Jadi ini X-nya ini adalah bagian real, ini bagian imajiner. Bagian imajiner dia pakai sin, bagian ininya realnya pakai cos gitu ya. Gitu ya. Jadi tinggal aja dikalikan ya. 10 cos 127 itu pasti nanti dapatnya min 6. 10 sin 127 dapatnya 8. Coba. Benar nggak? Cos. Mana cos? Cos 127 kali 10 min 6. Ya, udah benar ya. Jadi gitu ya, kalau mau menjadikan balik lagi. Jadi harus bisa bikin ke fasor, harus bisa balikin lagi. Oke, balik lagi ke soal ini. Soal ini ya. Soal ini tadi kita udah ketemu ini ya 10 sudut 0. Kemudian untuk cari I bagaimana cari I? Rumusnya I. Rumus I. I sama dengan apa? I sama dengan apa adik-adik? Hukum Ohm aja, hukum Ohm. V per R. Ya, V per R. Ya, V per R kan? V-nya V sumber ya. V sumber yang ini. R-nya adalah R ekuivalen semuanya. Karena ini ada kapasitor, berarti kita pakai ini ya. I sama dengan P per Z gitu ya. Impedansi. Ya, sekarang kita cari dulu Z-nya. Kita cari Z-nya. Z-nya itu ada ada R5, ada XC ya. XC-nya 1 per J omega J omega C gitu ya. J omega C. 1 per J omeganya berapa? 4, Bu. Ya, omeganya 4. J-nya 0,1. Nah, ini hubungannya adalah seri. Jadi kita tambahkan ya. Antara si R ditambah XC tadi. R ditambah XC itu adalah Z ya. Impedasi total. 5 ditambah 1 per J 4 0,1.
Atau saya bisa tulis 5 ditambah 10/4 J gini ya. Nah, ini berapa nih? 5 plus 2,5 J. Ya, benar nggak? Sampai sini betul nggak? Betul, Ibu. Betul ya. Nah, kalau sudah dapat ini bentuk ke polar. Berapa nih bentuk polarnya? R sudut berapa? Berapa? R-nya berapa? Tetanya berapa? R-nya 5,59, Bu. Oke, R-nya 5,59, tetanya Tetanya 26,5, Bu. oke ya, saya ambil 27 aja ya, biar gampang. Ya, Bu. Oke, ya. Yang lainnya oke ya? Sekian. Nah, sekarang tinggal cari I-nya. I adalah V per Z ya. V besar per Z besar. V-nya 10 sudut 0, tetanya Z-nya 5,59 sudut 27. Nah, ini kan mudah ya jadinya ya. Perhitungannya jadi mudah. Jadi I-nya berapa nih? 10 dibagi 5,59 sama dengan 1,78. 1,78, sudutnya naik ke atas ya, naik ke atas. Jadi ini bener nih sudutnya. Oh, saya ada yang salah nih kayaknya. Ada yang salah nggak? Oh iya, saya ada yang salah nih. Ada yang tahu nggak saya salah di mana? Ini saya salah di sini nih. Tahu salahnya? Ini salahnya di sini ya. Ini J-nya kan masih di bawah. Nah, J-nya masih di bawah. Jadi kalau ini 2,5, J-nya jadi apa adik-adik? Minus ya. J, seper J itu kan sama dengan min J, iya nggak? Benar? Ya. Ya, benar ya. Ya, berarti ini sudutnya minus ya. Karena ini di kuadran 4, jadi kita bisa pakai langsung minus theta. Ya enggak? Oke? Benar ya? Oke, Bu. Oke, ya. Terus ini lanjut ya. Berarti ini dibagi minus ini. Nah, sehingga dapat tadi yang udah dikatakan tadi 178. Ini 0 dikurangi min 27. Jadi hasilnya 27. Gitu ya. Satuannya ampere. Ya, sampai sini gimana adik-adik? Bisa diikuti? Kalau ada yang kurang jelas, boleh saya ulang. Yang nggak jelasnya sebelah mana? Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, ada cara satu lagi ya. Jadi yang tadi itu kan I itu sama dengan V per Z ya. V-nya tadi kan 10, 0. Z-nya tadi ketemu 5 min 2 minus 2,5 ini ya. Nah, ini bisa ada cara lain, yaitu dikalikan konjugatnya tadi ya. Dikalikan konjugatnya. Nah, caranya tapi ini kan bentuk rektanguler ya.
Yang ini udah bentuk rektanguler. Ini juga harus dibentuk rektanguler. 10 sudut 0 rektangulernya berapa adik-adik? 10 sudut 0 rektangulernya berapa? Bentuk X plus JY. X-nya adalah cos theta, A cos theta ya. Ini atau jangan A lah. Z ditambah J Z sin theta. Ya. Apa ini bentuk rektangulernya? 10 sudut 0 ini? 10 ditambah J0, Bu. J0 itu kan berarti J kali 0. Kalau J kali 0? 0, Bu. 0. Berarti ini bentuk rektangulernya 10 ya. Yang ini ya. 10 aja. Oke? Oke, Ya. Bu. Oke. Ya. Dibagi 5 min J 2,5. Nah, ini kita kalikan sekawannya ya, konjugatnya ya. Jadi 10 per 5 J 2,5 kita kalikan 5 plus J 2,5 5 plus J 2,5. Ingat rumus yang A kuadrat B kuadrat tadi ya. Ini yang atas 50 plus J 25 ya. 50 plus J 25 ya, karena langsung saya kalikan, dibagi ini 5 kuadrat itu 25 ditambah 2,5 kali 2,5 625, ininya min ya, min 6,25. Nah, ini sama dengan, nanti dihitung hasilnya 1,6 plus J 0,8. Nah, gitu. Ya. Bisa dipahami nih. Jadi adik-adik boleh pakai yang tadi ya, pakai fasornya boleh, pakai konjugatnya juga boleh. Kalau pas bisa ya, kalau bawahnya cuman cuman satu ini ya, satu komponen kayak gini gitu ya, ini bisa dikalikan konjugatnya. Jadi bisa pakai rumus yang tadi itu yang ini ya, A kuadrat. Nah ini ya, pakai rumus yang ini. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikalikan A minus B ya. A tambah B-nya tadi 5 plus 2,5 J, ini 5 min J 2,5 gitu. Jadi jadinya 25 ya, 5 kuadrat kan 25, 2,5 kuadrat jadi 625. Nanti kalau ini dijadikan fasor, hasilnya pasti sama dengan yang atas ya. Hasilnya pasti akan 1,7 sudut 27 gitu ya. Kalau dijadikan fasor ampere. Ya. Oke, ada pertanyaan nih sampai sini? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ibu, Ya, silakan. Ibu masih nggak ngerti kenapa dapetnya 1,6 sama J 0,8 terus yang 6,25-nya nggak pakai J lagi, Bu. Maksudnya bukan J kuadrat 6,25, Bu. Ya, oke. Kita hitung ya, Angel ya. Ya, sebaiknya memang ngomong ya supaya tidak supaya tidak nggak ngertinya ke berkepanjangan. Itu tadi kan ini yang bawah aja ya Angel ya. 5 plus J 2,5 dikalikan 5 min J
2,5. Begini ya Angel ya. Iya, Bu. Ya. Ini sama dengan 5 kuadrat min J 2,5 kuadrat. Gitu kan? Ya. Iya, Bu. Sampai sini mengerti ya. Nah, sekarang ini kita kerjakan nih. 5 kuadrat itu adalah 25, ya. J kuadrat, ini minus ya. Ini minus. J kuadrat adalah, J kuadrat tadi berapa? Min 1. Ya. Ya Oh nggak? iya nih, Bu. Oh iya. Ya, 2,5 kita kuadratkan 6,25. Sehingga ini kalau kita gabung jadi 25 plus 6,25. Gitu ya. Oh iya, Ibu. Ya, ini yang ini dulu. Ini ini plus ya harusnya ya. Plus apa min nih? Plus ya, harusnya plus ya. Ini plus. Ya. Oh iya, Bu. Nah, sekarang kalau Angel tanya yang ini sekarang ya. 1,6 sama 0,8 ini dapatnya dari mana? Ya berarti dari sini dapatnya. Ya. Ini kan ada 50 J25 ya. 50 ada 50 ditambah J25 dibagi tadi bawahnya tadi 25 tambah 6 25 berarti jadi 31,25. Benar nggak? Benar, Ibu. Ya, sekarang 50 kita coba ya. Kita coba 50 dibagi 31,25. Itu hasilnya adalah 1,6. Ya. Ini hasilnya yang ini ya. Yang ini hasilnya 1,6. Ya, yang ini dibagi ini itu 1,6. Sekarang yang ini dibagi ini ditambah J25 dibagi 31,25 adalah 0,8. Ya, sama ya. Oh iya, terima kasih, Bu. Oke. Ya. Silakan yang masih belum ini mengerti. Nah, nanti V-nya gampang ya. V-nya tinggal XC kali I gitu aja. Ya. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi nih adik-adik. Udah paham ya? Kalau nggak ada pertanyaan, ya nanti tugasnya biasa hari Rabu. Ini nomor 2-nya. Ini nomor 2-nya. Adik-adik disuruh cari Z-in ya. Rangkaian listrik itu memang harus berlatih gitu ya. Jadi adik-adik berlatih menghitung ya, menghitung JJ-an tadi ya, fasor kompleks ya, dibolak-balik itu. Nah, ini diketahui omeganya adalah 50 radian per sekon ya. Nah, ini nanti adik-adik seri ya. Ini adik-adik seri. Kemudian ini di seri paralel dengan ini, baru di seri dengan ini gitu ya. Seperti biasa aja, seperti ngitung R. Itu soal nomor 2. Soal nomor 1-nya, nomor 3-nya. Nah, ini kalau kayak gini fasornya apa nih fasornya? 20 sudut apa? 20 sudut berapa? Minus 15. Oke ya. Ini fasornya. Nah, nanti adik-adik tinggal hitung seperti yang tadi. Ini saya taruh di classroom ya adik-adik ya. Saya taruh di classroom. Paling lambat adik-adik boleh kerjakan di hari Rabu seperti biasa. Sekaligus latihan. Nah, untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kita akan
mengaplikasikan fasor itu tadi ke rangkaian ya seperti Thevenin, Norton, superposisi ya dan lain-lain. Untuk minggu depan. Nah, minggu depannya lagi adik-adik sudah akan UAS ya. UAS-nya kira-kira di hari Selasa ya, karena biasanya sama dengan UTS-nya. Semuanya offline. Adik-adik boleh pakai kalkulator, tapi kalkulator beneran ya, bukan kalkulator HP. Soalnya itu 2 nomor ya, soalnya 2 nomor. 1 yang orde 2 kemarin ya, yang orde 2 kemarin yang solusi khusus homogen gitu ya. Kemudian soal keduanya adalah ini tadi ya, fasor ini yang kita pelajari ini dan yang minggu depan kita pelajari. Oke, gimana adik-adik? Ada pertanyaan? Ini tugas 10 sudah saya post ya. Ini ininya juga sudah ada ya, PDF-nya yang tadi kita tulis rame-rame, kita tulis bareng-bareng ya. Nah, ini ada, jadi tinggal adik-adik pelajari aja. Kalau masih ada yang kurang paham, adik-adik boleh lihat Sadiku atau boleh tanya ke saya ya, boleh WA, bebas aja ya. WA boleh, tanya Sadiku juga boleh ya, karena saya ambil dari situ aja. Oke, adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang... Oke, ada yang mau disampaikan mungkin? Ada yang mau disampaikan apa gitu? Kalau tidak ada, ya silakan Angel. Soal UASnya nggak bakal jauh-jauh dari latihan kan, Bu? Enggak akan jauh-jauh, bahkan mungkin sama ya. Asal adik-adik mengerjakan sendiri nanti pasti bisa gitu ya. Jadi ini ya, nggak akan susah sih, nggak akan susah. Ya sama aja lah, mungkin saya samakan dengan soal-soal yang adik-adik kerjakan, yang sudah pernah dikerjakan ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, saya tuh maunya adik-adik dapat A semua. Gitu. Ini ngapain ngasih nilai jelek-jelek ya? Jadi biar dapat A tuh gimana caranya kan? Soalnya disamain aja. Cuman tetap ya ininya ya, praktikum dan laporan dan tugas itu harus komplit ya. Kalau nggak komplit nggak akan dapat A. Gitu. Tapi ya ini kelas C nggak masalah sih, hampir nggak ada yang ini, nggak ada yang bolong kecuali ya beberapa. Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf ya, banyak kesalahan yang saya buat. Kita ketemu lagi hari Senin ya, hari Senin kita akan praktikum tentang rangkaian induktansi. Ya. Kemudian kita ketemu lagi hari Jumat dan setelah itu UAS. Gitu ya adik-adik. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya.